pandemi COVID-19. Teman-teman sekalian, harus selalu menjaga protokol kesehatan karena pandemi terus meningkat dan kita belum bisa memprediksi kapan berakhir. Karena itu teman-teman di PKBM harus berupaya menjaga agar semua didik, semua komunitas pendidikan di PKBM, di SKB dan seluruh aktivitas pendidikan non formal lalu diberikan kekuatan kesehatan dengan terus melakukan edukasi tentang protokol kesehatan. Kita juga mari bersama-sama doa dan memberikan dukungan yang semaksimal mungkin kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami musibah bencana, banjir di Kalimantan Selatan, kemudian gempa bumi di Sulawesi Barat, juga tanah longsor di Sumedang, di Manado dan di berbagai tempat di Indonesia. Karena Indonesia ini memang daerah yang memiliki risiko bencana cukup tinggi. Karena itu semua satuan pendidikan harus selalu mitigasi risiko bencana yang ada di sekitar dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana mencegah terjadinya bencana dan bagaimana kita bisa safety atau selamat dari bencana, terutama bencana-bencana yang memang tidak selalu kita prediksi, antara lain gempa bumi, kemudian tanah longsor, banjir. Inilah yang harus kita berikan edukasi kepada semua warga biasa kita agar senantiasa memiliki kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana. Dan kami juga mengapresiasi teman-teman dari forum PKBM, kemudian dari SKB yang terus menggalang dana untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah. Ibu Bapak sekalian, teman-teman, semua peserta ngopi pada pagi hari ini, kami akan sampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan pendidikan masyarakat dan khususnya Direktorat Jenderal Polhukam terkait dengan ekosistem, dengan asisten nasional dan berbagai hal nanti yang terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk terus meningkatkan kualitas PKBM. Bagaimana tema ngopi pada pagi hari ini yaitu sukses mengelola PKBM. Ukuran sukses bagi PKBM itu ada beberapa hal. Yang pertama harus sukses dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus selalu ingat filosofi yang dikembangkan oleh para pendiri PKBM, yaitu PKBM itu dari, oleh, dan untuk masyarakat. Karena itu jangan sampai PKBM ini menjadi elit-elit yang seolah-olah tidak menyatu. Maka jika punya fasilitas-fasilitas yang memadai di PKBM, upayakan untuk bisa digunakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan berbagai kualitas kehidupan di masyarakat, baik dari sisi pendidikan, dari sisi sosial maupun dari sisi budaya. Ini yang sekarang ini ada tanda-tanda seolah-olah PKBM itu bukan
menyatu dengan masyarakat. Ini yang harus kita kembalikan marwah dari para pendiri PKBM ini agar PKBM semakin dirasakan manfaatnya di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sukses PKBM itu juga mampu meningkatkan outputnya atau kualitas output dan outcome. Artinya masyarakat atau titik yang belajar di PKBM itu ketika selesai mengikuti program yang di PKBM baik kesetaraan, keanekaraan, keterampilan maupun kegiatan-kegiatan budaya, seni dan sebagainya itu terus meningkat kualitasnya. Jadi ukuran PKBM itu bukan berapa besar prestasi, bukan berapa banyak dana yang diperoleh, tapi justru kualitas outcome-nya. Ayolah kita sama-sama perbaiki dari manajemen PKBM sehingga baik dari sisi layanan maupun dari sisi output dan outcome-nya semakin meningkat. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah meningkatnya literasi masyarakat. Awal-awal didirikan PKBM memang difokuskan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan membaca dan itu pada tahun awal-awal tahun 2000. Tetapi ke belakang terus semakin ke sini semua semakin menyadari bahwa membaca dan menulis saja tidak cukup, tetapi kemampuan literasi dan numerasi yang harus diberikan. Artinya apa? Kita harus mengedukasi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap tingkat-tingkat berbagai masalah baik literasi digital, literasi sains, literasi juga. Ini harus kita lakukan sehingga bukan literasi itu bukan hanya urusan sekolah, justru yang paling besar adalah literasi itu adalah urusan di masyarakat, teman-teman PKBM yang paling berperan. Kemudian di tahun 2021 ini pemerintah dalam hal ini Kemendikbud menekankan program Merdeka Belajar. Salah satu agenda Merdeka Belajar adalah mengembangkan paradigma baru pembelajaran. Dengan paradigma baru pembelajaran yang selama ini kita kembangkan, selama ini maaf saya pindah ke speaker. Dengan semakin meningkatnya tantangan di masa yang akan datang, maka paradigma pembelajaran baru harus segera kita sikapi, di mana pembelajaran bukan hanya sekedar untuk memiliki pengetahuan atau mengembangkan kecerdasan kognitif saja. Justru kemampuan untuk menyesuaikan diri, kemampuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, ini yang harus kita tekankan. Jadi teman-teman di PKBM harus merancang kurikulum di tingkat satuan pendidikan itu disesuaikan dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Jadi bukan hanya sekedar menghafal ABCD ya, tapi juga bagaimana menerapkan pengetahuan, sikap dan keterampilan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang memiliki
kemerdekaan yang cukup besar itu adalah di PKBM, karena memiliki peluang, memiliki kesempatan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kemampuan peserta didik, dengan karakteristik masyarakat, dengan potensi masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini kemudian dalam upaya mendukung itu, kemudian juga membuat kebijakan tentang asesmen nasional. Sebelum lebih jauh, saya ingin mengklarifikasi beberapa hal yang kemarin sewaktu ada seminar di forum tutor beredar notulensi yang agak kurang pas ya. Jadi asesmen nasional bagi pendidikan formal itu untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tetapi untuk pendidikan kesetaraan, asesmen nasional itu diberikan kepada kelas akhir, yaitu kelas 6, 9, dan 12. Ini yang perlu bukan untuk kelas tengah untuk pendidikan kesetaraan. Kemudian pemerintah sudah mengumumkan melalui Pak Menteri waktu RDP, diumumkan bahwa asesmen nasional diundur pada bulan September Oktober, sehingga kelas akhir pendidikan kesetaraan pada tahun ini, tahun ajaran 2020-2021 itu tidak punya kesempatan untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi bukan berarti nanti asesmen nasional dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Kemarin ada salah mengutip. Jadi ketika tidak mengikuti asesmen nasional, maka penentuan kelulusan dari peserta didik itu adalah oleh satuan pendidikan. Jadi bukan satuan pendidikan melaksanakan asesmen nasional. Ini asesmen nasional memang dimaksudkan untuk mendorong merdeka belajar dalam hal yang pertama, mengembangkan strategi pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian yang kedua, bagaimana di dalam satuan pendidikan itu mampu mengembangkan kualitas pembelajaran, mengembangkan lingkungan belajar yang baik bagi peserta didik, bagi masyarakat, dan bagi para tutor dan para pendidik di satuan pendidikan. Jadi yang belajar itu bukan hanya peserta didik, tetapi juga guru-gurunya, kepala sekolahnya, dan juga kemungkinan orang tua dari peserta didik kita harus terus belajar. Nah, dengan asesmen nasional ini harapannya menjadi panduan, menjadi petunjuk arah bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan proses pembelajaran, kemudian mengembangkan iklim pembelajaran, mengembangkan pendidikan karakter bagi para peserta didik, sehingga diberikan ruang yang cukup bagi satuan pendidikan untuk membuat peningkatan secara berkelanjutan. Sebagai contoh, nanti ketika ada hasil asesmen nasional atau hasil AKM misalkan, akan diketahui kelebihan dan kelemahan dari satuan pendidikan itu terhadap pembelajaran, hasil pembelajaran. Nah, dari situlah teman-teman di PKBM, teman-teman di SKB harus membuat perencanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi bukan hanya diserahkan kepada tutor untuk membuat RP, tapi satuan pendidikan
itulah yang harus membangun budaya belajar, membangun iklim belajar di satuan pendidikan. Ini gunanya AKM di masa yang akan datang. Jadi bukan sekedar kita tahu indeks literasi di sekolah kita sekian gitu. Tapi nanti akan ketahuan di breakdown lagi literasi di bidang apa, di bagian apa yang kurang. Oleh karena itu nanti seluruh satuan pendidikan harus berpikir keras merancang bagaimana agar bagian yang kurang baik itu atau masih dianggap kurang maksimal itu perlu dimaksimalkan. Oke. Sekarang berlanjut ke Dapodik. Jadi teman-teman sekalian, pendidikan kesetaraan terutama itu memang memerlukan data yang akurat, harus memiliki basis data yang kuat, karena basis data untuk pendidikan kesetaraan ini akan memiliki banyak fungsi. Yang pertama untuk perencanaan. Jadi perencanaan itu juga bisa secara berjenjang, dari perencanaan tingkat satuan pendidikan, perencanaan tingkat kabupaten kota, perencanaan tingkat nasional, itu sumber datanya adalah Dapodik. Jadi bukan hanya untuk kementerian Dapodik, justru yang paling utama adalah untuk teman-teman di satuan pendidikan, karena asesmen nasional ini nanti akan ditindaklanjuti dengan yang namanya rapot satuan pendidikan. Rapot satuan pendidikan itu meliputi capaian hasil pembelajaran dari AKM, kemudian bagaimana karakter peserta didik di PKBM itu, bagaimana lingkungan belajarnya, apakah PKBM memberikan fasilitas pembelajaran yang baik, memberikan kesempatan belajar yang baik, kemudian membuat suasana belajar yang nyaman, aman bagi para peserta didik. Ini nanti akan kelihatan dalam rapot satuan pendidikan. Di samping itu juga ada data-data terkait dengan standar nasional pendidikan yang lain, terkait dengan sarana, dengan media pembelajaran, dengan tutor, pendidik, dan yang lain-lain. Nanti akan muncul di situ secara otomatis, akan dikeluarkan oleh Balitbang, sehingga rapot pendidikan ini nanti yang paling pas melakukan analisis, melakukan perbaikan itu di satuan pendidikan. Kemudian dari rapot satuan pendidikan ini juga akan menjadi rapot pendidikan di kabupaten kota, sehingga apa yang akan dilakukan oleh kabupaten kota untuk mendukung satuan pendidikan baik SKB maupun KBM itu nanti akan kelihatan dari rapot. Jadi ini hanya kita ambil dari Dapodik. Jadi ibaratnya begini, kalau rapot itu kan ada, misalkan ada 9 mata pelajaran, maka akan diketahui skor masing-masing pelajaran. Nah, kita analogikan ke situ nanti rapot pendidikan. Kalau teman-teman tidak mengisi Dapodik secara lengkap, secara benar dan valid, nanti di rapotnya itu akan bolong-bolong, ini tidak ada, ini tidak ada, sehingga susah bagi kita untuk melakukan analisis, kemudian memberikan solusi-solusi untuk perbaikan ke depan.
Nah, ini yang pertama untuk perencanaan di satuan. Kemudian juga untuk perencanaan mungkin di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi apa-apa yang kurang di PKBM, di SKB, ataupun di sekolah-sekolah, itu nanti Dinas Pendidikan bisa memetakan. Demikian juga nanti di tingkat nasional. Masih di bidang perencanaan, data di Dapodik ini menjadi acuan kami dalam merancang program yang pertama BUP. Nah, berapa BUP yang bisa diberikan? Kita akan usulkan ke Kementerian Keuangan karena data kita sekian, itu dasarnya Dapodik dan yang valid. Kalau yang nggak valid ya tidak kita ambil karena nanti akan menjadi masalah. Nah, kemudian juga kami masih mengalami kendala ketika kemarin mau mengusulkan agar dana BOP untuk PKBM itu ditransfer langsung rekening lembaga. Masalahnya di mana? Yang pertama, ketika kita ambil data dari Dapodik, itu yang pertama data nomor rekening atau data rekening masih lebih 20% PKBM kita rekeningnya masih atas nama perorangan atau pribadi. Ini jelas dari Kementerian Keuangan tidak diperbolehkan karena harus rekening lembaga. Tapi ada sekitar lebih dari 70% yang sudah benar. Kemudian juga yang kedua, sinkronisasi data. Saya enggak pakai yang sekarang ya, pakai yang versi yang sebelumnya, yang versi 21B ya. Itu baru 78% yang melakukan sinkronisasi. Saya menduga yang belum sinkron ini, yang pertama tidak ada aktivitas, yang kedua mungkin tidak ada program pendidikan kesetaraan sehingga dia tidak berpikir bahwa oh ini perlu disinkronisasi, padahal tidak ada pun kalau disinkronkan akan begitu. Ini masalah. Kemudian yang ketiga yang kami juga masih belum pede untuk menjadikan alasan penyaluran langsung ke kabupaten kota terkait dengan kelengkapan data atau validitas data. Kita lihat, kita ambil data NIK, kita padankan dengan datanya Dukcapil, itu yang padan baru 49% dari jumlah peserta didik di PKBM dan SKB itu sekitar 1,6 juta. Berarti baru sekitar 800.000. Kalau ada error NIK, itu kemungkinan errornya yang nggak sampai 20%. Misalkan dia punya alasan, Pak ini anak jalanan nggak punya NIK, oke, tidak masalah. Tapi kan nggak mungkin sampai 50% jumlah peserta didik. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Tolong ketika sambil melakukan sinkronisasi, ada kesempatan untuk melakukan perubahan data, tolong NIK-nya dibenerin. Kalau memang yang selama ini diawur, ya dicari data yang benar. Kalau memang tidak ada, mending tidak usah dimasukkan. Ya, kecuali memang seperti
anak jalanan, anak-anak yang tidak punya keluarga dan sebagainya. Tapi saya yakin ini jumlahnya tidak besar. Kalau anak-anak yang seperti ini paling jumlahnya itu udah sampai 10%. Inilah yang harus kita lakukan. Jika ini kelemahan kami untuk memperkuat penyaluran data ke lembaga langsung. Tapi kami terus berupaya, bahkan Mas Menteri sangat optimis dan sangat mendorong untuk semua penyaluran BUP itu langsung ke satuan pendidikan agar tidak ada kendala. Ini bahkan Mas Menteri sampai mengadakan pertemuan antar menteri dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan untuk mengusulkan. Jadi luar biasa usahanya Mas Menteri, bahwa Mas Menteri memang semua layanan pendidikan harus diberikan layanan yang terbaik, tidak terkecuali. Bahkan beliau punya semboyan tidak ada satu anak pun yang tertinggal. Oleh karena itu terus diupayakan. Tapi tolong dibantu kami dengan data-data yang baik, data-data yang valid. Jangan sampai data sampah masuk ke dapur. Kemudian data ini juga kita lakukan untuk perencanaan dalam pelaksanaan ujian. Jadi tahun kemarin ketika walaupun tidak ada ujian nasional, tetapi data Dapodik ini yang valid yang kita ambil sebagai data nominasi untuk ujian nasional. Tahun ini juga walaupun nanti asesmen nasional diundur, tetapi peserta didik yang boleh mengikuti ujian pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan adalah mereka yang sudah terdaftar di biodata asesmen nasional yang dikembangkan oleh Pusmenja. Jadi tidak boleh sembarangan orang ikut ujian tanpa belajar. Ini yang harus terus dikampanyekan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Jangan selalu ngelesnya begini, Pak, kalau daftar kelas akhir nggak kami terima, nanti diterima oleh PKBM lain. Coba tolong ini semua ditolak. Dan kami juga sudah membuat filter bahwa tidak bisa mendadak ujian. Ini harus diperbaiki sama-sama. Karena ini ijazah pendidikan kesetaraan itu risikonya adalah seumur hidup. Berkali-kali kami sampaikan, risiko teman-teman mengeluarkan ijazah untuk pendidikan kesetaraan itu risikonya seumur hidup. Manakala yang pegang ijazah itu masih hidup, maka masih ada kemungkinan risiko itu. Manakala Bapak Ibu tidak memastikan data yang benar di dalam Dapodik kita. Kemudian yang ketiga, Dapodik ini juga digunakan untuk melakukan pemantauan atau monitoring perkembangan dari PKP. Sehingga data Dapodik itu harus dilakukan updating setiap semester. Jadi kelihatan nanti perkembangan anak ini sekolahnya SD di mana, terus kemudian SLTP-nya mungkin masuk paket B, setelah lulus paket B masuk ke SMA, jadi bisa betul-betul terpantau, tidak ada yang lolos. Jadi nanti akan kelihatan ketika dicek mau daftar di SMA, oh ternyata dia tidak pernah di kelas 1 dan kelas 2 SMP, otomatis tidak akan bisa diterima. Ini gunanya untuk pemantau. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa data Dapodik ini adalah merupakan sumber data yang memiliki multifungsi.
bukan hanya sekedar untuk memperoleh BOP. Tolong yang masih berpikiran begitu mulai saat ini dibersihkan pikirannya, bahwa data ini bukan hanya sekarang, bukan hanya perencanaan, pemantauan, dan ujian, tetapi nanti ketika anak-anak itu sudah lulus, anak-anak sudah bekerja, misalnya mau bekerja, ada yang mau nyalon kepala desa, ada mau nyalon anggota legislatif, di situ teman-teman masih punya tanggung jawab. Apalagi di ranah politik itu nanti pasti banyak sekali retensi. Kalau teman-teman tidak memiliki data yang valid, maka ini potensi jadi masalah. Walaupun benar dia belajar Pak, tekun Pak, dari kelas 1 sampai kelas 12, tapi kalau tidak tercatat di data, nanti ketika ditelusuri itu tidak ada datanya, maka teman-teman sekalian juga jadi bisa memperoleh masalah dari itu. Jadi tolong Dapodik ini benar-benar diperhatikan. Jangan teman-teman pengelola PKBM itu percaya 100% pada operator. Justru operator itu hanya mengerjakan tugas dari para ketua PKBM, kepala SKB. Jangan kebalik. Ketika nanti ada masalah, Pak, bukan saya Pak yang ngerjakan, tapi operator. Loh, ini apapun alasannya, itu adalah tanggung jawabnya pengelola PKBM atau kepala SKB. Maka harus dipastikan verifikasi itu harus dilakukan oleh kepala sekolah atau kepala PKBM atau kepala SKB. Jadi data yang akan diinput itu dikontrol dulu oleh kepala satuan pendidikan, serahkan kepada operator. Kalau sudah serahkan operator, nanti dikontrol lagi. Jangan-jangan banyak data-data yang bolong-bolong tadi. Jadi ketika nanti ternyata tidak data yang harusnya digunakan sebagai persyaratan untuk AKM tidak diinput misalkan. Ketika ditarik kok tidak masuk ke AKM, nanti ribut. Nah, ini harus dikontrol dulu oleh ketua satuan pendidikan. Nah, jangan sampai hanya 100% kalau orang Jawa pasah bongkoan kepada operator. Kalau ini sudah jelas dari awal, sudah diverifikasi data sebelum diinput, operator juga akan lebih ringan kerjaannya. Jangan operator suruh nyari data sendiri, suruh input sendiri. Nanti ya ngerjakannya suka-suka, sehingga kadang-kadang udah lapornya sudah Bu, udah selesai. Nah, ternyata begitu ada penarikan data nggak masuk, baru nanti tahunya itu ketika sudah mau pelaksanaan ujian misalnya. Loh, kok anak saya nggak masuk semua? Nah, sudah kelewat waktunya. Inilah yang penting Bapak-Ibu sekalian terkait Dapodik ini. Nah, nanti secara detail, secara teknis akan dijelaskan oleh teman-teman dari Dapodik Pokdasmen dan juga dari Pusdatin, agar kita semua betul-betul memahami detail dari Dapodik ini. Dan juga terima kasih, mungkin nanti ada dari Pusmenjar lebih detail lagi menjelaskan tentang asesmen nasional. Mohon maaf, itu yang bisa kami sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan tetap tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan sekali lagi, marilah kita bersama-sama berdoa dan memberikan dukungan semampu kita bagi saudara-saudara kita yang sekarang ini mengalami musibah bencana alam, baik di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, di Subang, di Manado, dan daerah-daerah lain. Dan juga kita doakan
teman-teman SKB, teman-teman PKBM yang mungkin saat ini kondisinya kurang baik, semoga segera sehat kembali, semoga terus membaik dan kita semua dapat memberikan layanan yang terbaik kepada kita. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samto, mungkin satu saja penegasan karena ini AKM kita ditunda bulan September Oktober. Artinya kan yang AKM untuk tahun depan itu kan kemarin disampaikan oleh Bapak pada saat seminar di forum tutor, itu adalah peserta yang terdaftar sekarang di kelas 5, kelas 8, dan kelas 12. Nah, mohon penegasannya Pak, apakah itu memang peserta didik yang terdaftar sekarang dan tidak bisa lagi untuk peserta didik yang daftar nanti atau bulan-bulan ini? Mohon arahannya. Ya, karena pelaksanaan step itu kan sudah akhir ya. Di kelas akhir pada tahun ajaran 2021. Jadi ini adalah nanti ada updating data yang dilakukan pada bulan Juli. Putus, Pak. Gimana lagi? Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus, tidak jelas terdengar di sini. Saya nggak bisa dengar suara Pak Samto? Oke, sudah. Masih putus-putus? Ya. Jelas Pak. Jelas. Jadi ini begini. September dan Oktober itu adalah hasil updating data pada bulan Juli. Jadi kalau ngupdate data itu kan menarik data dari semester sebelumnya. Jadi sekarang kalau input tadi baru itu nanti akan menjadi data invalid. Jadi nanti secara teknis Mas Alfi yang akan menjelaskan itu ya. Tapi intinya adalah anak-anak yang sekarang di kelas 5, kelas 8, kelas 11 itu kan nanti akan naik ke kelas di atasnya ya, kelas 6, 9, 12. Mereka lah yang berhak mengikuti asesmen nasional. Kalau pelaksananya bulan September kan tidak mungkin dia ambil data bulan Desember kan? Nah itu intinya. Karena gitu Mbak Isi ya. Jadi teman-teman tolong bulan Juli kita harus berpacu melawan waktu untuk melakukan update data. Jangan seperti sekarang ini. Sampai bulan Desember juga belum update semua. Nah keretanya yang dimarah-marahin itu kan. Oh, saya belum kok keretanya udah berangkat. Nah ini kita semua harus mawas diri, kita semua harus antisipasi. Saya sudah beritahu jauh-jauh hari sebelumnya, ya, jauh. Karena ini ada 500 orang yang di Zoom meeting, kemudian mungkin juga ratusan orang yang di YouTube. Ini bisa menyampaikan kepada yang lain, mudah-mudahan seluruh Indonesia bisa memahami apa yang harus dilakukan ke depan. Jangan nunggu Pak Samto sosialisasi ke kabupaten kota, Anda mungkin. Atau sosialisasi itu semua satuan pendidikan. Nanti ngeluhnya, Pak belum ada sosialisasi. Ya sampai itu yang nggak pernah mensosialisasikan diri gitu. Nah, kita semua zamannya sekarang zaman informasi, zaman internet, zaman sosial media, ikuti sesuai perkembangan. Oke begitu, Desi, teman-teman ya, semua. Pak, bisa ini ada lagi pertanyaan.
Bisa pertanyaannya pertama, bagaimana untuk anak yang tidak pernah sekolah sama sekali, usia 12 tahun, apakah harus diinput dari kelas 1 paket A? Kemudian Ya, satu kalau lagi, udah Pak, aja harus bagaimana dulu. gimana Pak? Saya bertanya, sekarang saya bertanya ke gantian bertanya ya. Ada anak yang tidak pernah sekolah, umurnya 19 tahun. Apakah dia harus masuk SMA? Nah, berjawab sendiri lah. Langsung Ya. terjawab ya Pak. Aku langsung ya kan? Langsung terjawab ya Ya, pertanyaan. itu pertanyaan yang sebetulnya bukan pertanyaan. Ada lagi apa? Paham saya. Ini bagaimana PKBM yang baru berdiri di tahun 2020 di bulan November baru dapat metodik sementara untuk mempelajari dapodik operator masih belum akhir, apalagi untuk menggunakan versi 2020T. Apakah dianggap keliru dalam aspek seperti pembukuan dapodik seperti surat yang beredar baru-baru ini Pak? Jadi PKBM-nya baru, operatornya belum akhir, mereka juga belum mampu, sementara surat edaran Bapak itu 30 Januari itu Pak. Mohon pencerahannya. Ini kalau baru berdiri kan baru daftar, ya kan? Di bukan dapodik bukan berarti PKBM-nya ditutup ya, tetapi hanya di freeze di dapodiknya. Kalau nanti ternyata ada aktivitas lapor ke dinas pendidikan, nanti dinas pendidikan yang akan mengkonfirmasi memang ada aktivitas ya. Jadi enggak apa-apa kalau masih baru, silakan belajar dulu. Jangan belajar begitu. Oke, suaranya juga putus nampaknya ini. Oke. Dapodik ya nampaknya karena ini permasalahan siswa ganda, kemudian ISN dan sebagainya. Saya rasa ini nanti arahnya dapodik yang menjawab. Oke, mohon izin ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Teman-teman. Kesehatan. Salam sehat. Ya, terima kasih Pak Santo.